Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas digital mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 dalam semanti belajar dari rumah, sehat, cerdas, dan juara. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang identitas trigonometri sudut rangkap. Jadi, untuk identitas trigonometri sudut rangkap ini, ada 3 rumus yang perlu kita ketahui. Untuk identitas sinus, itu sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Untuk kosinus ada 3 ya. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Dan cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, ini kita pakai tergantung konteks soalnya. Kalau soalnya tidak disebutin, berarti kita boleh pakai yang mana-mana. Tapi ada nanti beberapa soal yang emang dia makainya itu spesifik. Yang pertama, kedua, atau ketiga. Itu nanti kita bahas minggu depan. Sedangkan untuk identitas tangan, satu rumus juga. Tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Jadi di sini maksudnya sudut rangkap itu yang ini ya, sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Kita langsung ke contoh soal supaya lebih paham. Contoh soal yang pertama, diketahui sin alfa sama dengan 4/5 dengan alfa sudut tumpul. Sudut tumpul ini artinya di kuadran 2 ya. Ingat di kuadran 2, berarti hanya sin yang positif nanti. Kemudian soalnya tentukan yang pertama sin 2A, yang kedua cos 2 alfa, yang ketiga tan 2 alfa. Nah, cara penyelesaian untuk soal yang seperti ini, pertama kita gambar dulu segitiga. Kemudian tentukan di mana sudutnya. Misalnya Ibu pilih sudutnya di sini. Kemudian sin alfanya itu 4/5. Sin itu kan depan per miring. Berarti depannya 4, miringnya 5. Depannya alfa yang ini. Berarti di sini 4. Miringnya 5. Kita belum tahu sisi yang sampingnya alfa ini. Ibu misalkan M. Nah, M-nya ini kita cari pakai rumus Pitagoras biasa. Berarti M sama dengan akar miring kuadrat dikurang yang tegak dikuadratin. Sama dengan akar 25 min 16. Sama dengan akar 9. Akar 9 itu 3 ya. Berarti di sini M-nya Ibu ketemu 3. Nah, kalau M-nya udah ketemu, berarti kita bisa cari cos dan tan. Cos itu samping per miring. Sampingnya 3, miringnya 5. Tapi karena di sini dia sudut tumpul atau kuadran 2, berarti hanya sin yang positif. Berarti cosnya min 3/5, sedangkan tannya min 4/5. Tan depan per samping. Cos sama tan negatif karena ini sudut tumpul. Nah, kuncinya kita harus ketemu sin, cos, sama tan. Kalau kita udah ketemu yang 3 ini, tinggal kita masukkan ke rumus masing-masing. Nah, untuk yang pertama, diminta sin 2 alfa. Di sini rumusnya sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Berarti sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Tadi kita udah ketemu sin alfanya 4/5, cos alfanya min 3/5. Tinggal kita masukkan ke sini aja. Berarti ini jadinya 2 kali 4/5, sin alfanya kan 4/5. Cos alfanya min 3/5 kali min 3/5. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Atasnya itu 2, 4 sama 3 ya. Tapi ini positif kali negatif, hasilnya negatif kan ya. Berarti min 2 kali 4 kali 3 per 5 kali 5. Ingat atas kali atas, bawah kali bawah. Hasilnya 2 kali 4 itu 8, 8 kali 3 24. Berarti min 24 per 25. Ini udah yang paling sederhana, berarti selesai sampai sini jawabannya. Soal yang kedua. Tadi diminta cos 2A. Cos 2 alfa. Sedangkan rumusnya cos 2 alfa itu ada 3 kan? Karena di soal tidak ditentukan, jadi kita boleh pilih yang mana-mana. Jadi untuk soal yang seperti ini, kita boleh pilih rumus yang 1, 2, atau ketiga. Nah, di sini Ibu pilih yang tengah-tengah deh. 2 cos kuadrat alfa min 1.
tinggal kita masukkan cos alfanya itu min 3/5. Berarti di sini 2 kali min 3/5 kuadrat, cos kuadrat alfa ya. Cos alfanya kan min 3/5, berarti cos kuadratnya min 3/5 kuadrat. Min 1 sama dengan min 3/5 dikuadratin jadi min kali min jadi positif kan ya. Berarti 2, 3 kuadrat itu 9, 5 kuadrat itu 25. 2 kali 9/25. Min satunya tetap. Nah, sekarang 2 kali 9, 18/25 min 1. Ingat, pecahan dan bilangan bulat itu kalau mau dioperasikan, harus kita jadikan pecahan dulu bilangan bulatnya. Berarti 1 ini kita jadikan 25/25. Karena 25 bagi 25 1 kan? Nah, setelah sama penyebutnya, baru bisa kita operasikan. 18 dikurang 25. Ibu punya 18, ibu ngutang 25. Berarti sisa hutang 7 ya. Berarti min 7/25. Ini udah paling sederhana, berarti sampai sini aja jawabannya. Lanjut ke soal yang ketiga. Tan 2 alfa sama dengan, pakai rumus yang ini, 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Tadi tannya itu min 3/4 kalau nggak salah. Berarti ini sama dengan 2 kali, min 4/3. Tadi tannya min 4/3 ya. Per 1 min tan kuadrat alfa. Tannya kan min 4/3. Berarti tan kuadrat min 4/3 kuadrat. Sama dengan 2 kali min 4 itu min 8. Per 3-nya tetap. Terus 1 min, nah ini dikuadratin dulu. Negatif dikuadratin jadi positif kan? Berarti 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. Ini itu hasilnya positif. Minnya itu dari min soal yang ini. Ini min. Tapi yang ini hasilnya positif, 16/9. Nah, sama kayak yang tadi, bilangan bulat dengan pecahan, kalau kita mau operasikan, berarti ini kita harus jadikan pecahan dulu. Kita jadikan 9/9. Yang ini tetap ya. Ini juga tetap. Cuman satunya yang ibu ubah jadi 9/9. Kalau udah kayak gini, tinggal kita operasikan yang bawah. 9/9 kurang 16/9 sama dengan min 7/9. Ibu punya 9, ibu ngutang 16 kan? Berarti ngutang 7. Nah, kalau udah seperti ini, pecahan dibagi pecahan sama kayak dikali kebalikannya. Jadi min 8/3 bagi min 7/9, ibu jadikan min 8/3 kali min 9/7. Ada yang bisa dicoret, 3 sama 9 bisa, yang ini dapat 1, yang ini dapat 2. Berarti 8 kali 2, 16/7. Tapi ini min kali min jadi plus ya. Ini udah paling sederhana, berarti jawabannya selesai sampai di sini. Nah, selain identitas trigonometri sudut rangkap yang tadi, kita akan pelajarin identitas trigonometri sudut pertengahan. Jadi kayak kebalikannya gitu. Kalau tadi sudut rangkap itu sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Kalau sudut pertengahan itu sin setengah A, cos setengah A, tan setengah A. Rumusnya untuk sinus itu plus minus akar 1 min cos A per 2. Plus minus ini nanti tergantung setengah A ini ada di kuadran berapa. Kalau misalnya dia di kuadran 1 atau 2, berarti ini positif. Kalau di kuadran 3 atau 4, berarti ini negatif. Karena sin itu hanya positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Sama kayak cos juga. Tergantung di mana letak setengah A ini. Nah, untuk sin itu rumusnya 1 min cos A per 2. Sedangkan kalau cos, cuma beda di sini doang. 1 plus cos A per 2. Jadi kalau sin itu min, kalau cos itu plus. Sedangkan kalau tan, min bagi plus. 1 min cos A per 1 plus cos A. Kita ke contoh soal supaya lebih paham. Jadi contoh soal yang ini ibu samakan dengan soal yang pertama tadi, cuman bedanya ini dia alfanya itu antara 270 sampai 360. Berarti ada di kuadran berapa? Kuadran 4 ya. Berarti sinnya negatif ini. Hanya cos yang positif di kuadran 4. Caranya sama persis. Kita gambar segitiga, kemudian sudutnya, kemudian tentukan sinnya, berarti tentukan sisinya.
Kita cari pakai Pitagoras lagi, ketemu 3. Nah, bedanya karena ini di kuadran 4, berarti cosnya positif dan tannya negatif. Nah, kalau kita udah ketemu sin cos tannya, atau sebenarnya untuk rumus yang ini kita cuma perlu cos ya. Kalau udah ketemu, berarti tinggal kita masukkan ke rumusnya. Nah, jadi kita udah punya cos alfanya sama dengan 3/5. Tapi tadi Ibu jelaskan kalau rumusnya itu ada plus minus kan ya. Jadi plus minusnya itu tergantung setengah alfanya itu ada di kuadran berapa. Sedangkan di soal hanya diketahui alfanya ada di kuadran 4 tadi. Alfanya itu antara 270 sampai 360, berarti di kuadran 4. Nah, karena alfanya antara 270 sampai 360, berarti kalau Ibu bagi 2 semua, 270 per 2, terus setengah alfa per 2 kan sama aja kayak setengah alfa ya, dan 360 derajat per 2 berlaku seperti ini kan ya, hanya dibagi 2 semua ini. Nah, 270 dibagi 2, 135, kurang dari sama dengan setengah alfa, kurang dari sama dengan 360 bagi 2 itu 180 derajat. Berarti kita tahu di sini kalau setengah alfanya itu ada di antara 135 dan 180. Nah, kalau setengah alfanya ada di sini, berarti kira-kira dia di kuadran berapa? Ini kuadran 2 ya. Jadi setengah alfa ada di kuadran 2. Di kuadran 2 hanya sin yang positif. Berarti untuk soal yang pertama, untuk sin dia nanti kita pakai yang positifnya. Untuk kosinus kita pakai yang negatifnya. Jadi sin setengah alfa kita pakai yang positif ya. Kalau positif tidak perlu ditulis. Sama dengan 1 min cos A per 2. Ini harusnya cos alfa ya. Sin setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa per 2. Nah, tadi cos alfanya kita udah punya 3/5. Berarti ini sama dengan akar 1 min 3/5 per 2. Tinggal kita ganti cos alfanya jadi 3/5. Nah, 1 sama 3/5 tidak bisa kita operasikan. Berarti kita jadikan dulu 1 ini sama dengan 5/5. Supaya bisa dioperasikan. Nah, 5 min 3 itu berapa? 2 kan ya? Berarti 2/5 dibagi 2. 5-nya bisa turun ke bawah. Ini di matematika minat kelas 10. Harus paham nyelesain pecahan kayak gini. 5-nya turun ke bawah berarti jadi akar 2/10. 2/10 sama-sama kita bagi 2 jadi akar 1/5. Nah, akar tidak boleh di bawah. Ingat, penyebut tidak boleh akar. Ini di matematika minat kelas 10 juga. Berarti kita kaliin akar 5 per akar 5. Sama dengan 1 kali akar 5, akar 1 kali akar 5 akar 5. Akar 5 kali akar 5 akar 25 atau 5. Berarti jawabannya akar 5/5 atau bisa kita tulis 1/5 akar 5. Ini sama aja ya, tapi biasanya ditulisnya seperti ini. Yang kedua, diminta cos setengah alfa. Sedangkan cos setengah alfa rumusnya cuman beda di sini positif sama negatif aja. Tapi karena dia di kuadran 2, jadi kita pakai rumus yang negatif. Kalau udah kayak gini, tinggal kita masukin cos alfanya. Cos alfanya tadi 3/5, berarti ini sama dengan min 1 plus 3/5 per 2. Satunya kita ubah jadi 5/5. Berarti kalau dijumlahin hasilnya 5 tambah 3, 8. 8/5 per 2. Caranya sama persis kayak yang tadi. Cuman bedanya di sini tambah, terus di depannya min, karena dia di kuadran 2. Sama dengan 8/10, karena 5-nya bisa turun ke bawah. 8/10 itu sama dengan 4/5. Atau kalau kita kaliin akar 5 per akar 5, jadi akar 4 itu 2. Akar 5-nya tetap 2 akar 5 per 5. Atau bisa kita tulis min 2/5 akar 5. Lanjut ke soal terakhir. Itu tan setengah A alfa sama dengan min akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa.
Ini sama persis kayak yang tadi, cuman rumusnya kita ubah. Kita masukin cos alfanya tadi 3/5 berarti sama dengan 1 min 3/5 per 1 plus 3/5. Satunya kita ubah dua-duanya jadi 5/5, sehingga tadi kan di sini 5/5 ya, min 3 jadi 2/5, 5/5 tambah 3/5 jadi 8/5. Ini udah kita hitung tadi, hasilnya 2/5, ini udah kita hitung juga hasilnya 8/5. Jadi Ibu nggak tulis di sini. Nah, ini karena sama-sama bagi 5, 5-nya bisa kita coret, sisa akar 2/8. Akar 2/8 itu sama dengan akar 1/4, sedangkan akar 1/4 itu setengah. Nah, inilah jawabannya min setengah. Jadi intinya kalian cari dulu cos alfanya. Sisanya nanti tinggal masukkan rumus, terus kita operasi pecahan kayak di matematika peminatan kelas 10 dan ketemu hasilnya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita selalu sehat dan selalu ingat protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di kelas digital selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.